Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat guru Indonesia? Insya Allah kali ini saya Julia akan menjelaskan kepada sahabat guru semua materi yang terdapat dari mata kuliah pengembangan model pembelajaran. Kalau bicara soal model pembelajaran, kira-kira model apa ya yang akan mau dibahas kali ini? Kali ini kita akan membahas model pembelajaran Jigsaw Learning, sebuah strategi belajar kooperatif yang cukup disukai oleh guru-guru di sekolah. Wow, kok bisa ya? Sebelum kita mendalami prosesnya, saya akan sedikit menjelaskan dari mana asal metode tersebut. Penemunya adalah Elliot Aronson atau Bapak Aronson bersama timnya. Bapak Aronson adalah seorang psikologis asal Amerika yang berkontribusi dalam mengembangkan metode pembelajaran. Pada tahun 1971, sekolah yang terdapat di Austin, Texas menghadapi krisis kekerasan antar kelompok etnis dan memanggil Bapak Aronson yang saat itu berada di University of Texas. Bapak Aronson ini memperhatikan bahwa keadaan persaingan sekolah yang sangat tinggi memperburuk persaingan etnis. Kemudian bersama mahasiswa pasca sarjananya, ia mengembangkan model praktek mengajar untuk mendorong budaya tujuan bersama untuk saling mendukung dalam belajar. Nah, itulah sedikit latar belakang munculnya metode Jigsaw Learning tersebut. Lalu, apa sih arti dari model tersebut? Jadi, arti jigsaw dalam bahasa Inggris adalah gergaji usil. Dan ada juga yang menyebutnya dengan istilah puzzle, yaitu sebuah teka-teki menyusun potongan gambar. Ya, potongan gambar yang dipotong-potong lalu disatukan akhirnya membentuk gambar yang utuh. Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini mengambil pola cara kerja seperti sebuah gergaji atau zigzag, yaitu peserta didik melakukan suatu kegiatan dengan cara bekerja sama dengan peserta didik lain untuk mencapai tujuan bersama. Dalam model jigsaw, guru hanya sebagai fasilitator dan motivator. Selain itu, peserta didik dalam suasana bergotong royong dan memiliki banyak kesempatan untuk mengolah informasi dan meningkatkan keterampilan mereka dalam berkomunikasi. Nah, apakah sudah cukup jelas sampai di situ? Belum, ada tahapan-tahapan dalam mengerjakannya. Yuk kita mulai bahas mengenai bagaimana sih cara menjalankan metode tersebut. Baik, tahap 1. Kita akan membagi satu topik pelajaran menjadi beberapa subtopik bahasan. Ketika murid telah menerima subbahasan dari guru, maka murid bebas mengembangkan bahasan subjek dengan mencari referensi lain dari buku, jurnal, ataupun sumber yang terpercaya. Nah, sebagai contoh nih, sobat guru, pada pelajaran mengkaji Al-Quran, misalnya di majelis saya, tempat saya mengajar yaitu di Majelis Taklim Rodotul Jannah, yaitu mempelajari hukum baca pada nun mati dan tanwin. Terdapat 5 hukum baca pada nun mati dan tanwin, yaitu ada izhar, iqlab, idgham bi gunnah, ikhfa, dan idgham bila gunnah. Karena keterbatasan pada tempat dan juga jumlah murid, maka hanya diambil 3 pokok bahasan, yaitu saya akan mengambil izhar, iqlab, dan ikhfa. Baik, kita selanjutnya memasuki tahap 2. Saat ini guru akan membantu atau memfasilitasi siswa untuk bisa membentuk grup antar subbahasan tersebut ya. Jadi subbahasan yang 3 tadi digabungkan dalam satu kelompok. Setiap orang memegang satu subbahasan. Dalam metode jigsaw ini terdapat juga istilah grup asal dan grup ahli. Oke, kita jelaskan ya. Grup asal adalah grup
awal, siswa terdiri dari beberapa anggota grup ahli yang dibentuk dengan memperhatikan keragaman dan latar belakang dari segi kepintarannya, dari segi sukunya atau karakternya. Itu guru harus pandai mengatur kelompok tersebut. Sedangkan grup ahli yaitu grup siswa yang terdiri dari anggota asal, grup asal yang ditugaskan untuk mendalami subtopik tertentu untuk kemudian dijelaskan kepada anggota kelompok asal. Baik, di sini bisa dilihat tahap ketiga, setiap grup mendapat tugas membaca dan memahami materi dan subtopik yang berbeda-beda. Agar diskusi dalam grup berjalan dengan lancar, maka sebelum memulai grup ini, yang pertama, guru itu harus menjelaskan etika pada grup, yaitu waktu bicara per orang dalam grup maksimal 3-5 menit. Jadi setiap grup perlu ditentukan juga siapakah penjaga waktunya, sehingga sang penjaga waktu tadi bisa mengingatkan waktu kepada temannya dalam menyampaikan materi selama hanya 3-5 menit. Yang kedua, perlu fokus pada topik bahasan. Sebagai contoh, bila sedang membahas ikhfa, maka harus menjelaskan apa itu ikhfa, bagaimana cara mengucapkan hukum baca ikhfa, apa saja huruf ikhfa itu, sehingga dalam waktu 3-5 menit penjelasan mengenai ikhfa itu bisa tersampaikan. Oke. Etika dalam grup yang ketiga adalah tidak bahas yang lainnya karena sangat terbatas. Maka perlu sekali untuk tidak membahas hal yang lain seperti video trending di YouTube, makanan favorit Korea, artis yang lagi sering dibicarakan, dan lain sebagainya. Nah, itu tidak diperkenankan dalam etika grup. Baik, tahap keempat adalah setiap grup asal mengirimkan anggotanya ke grup ahli. Di dalam kelompok ahli, siswa mendiskusikan bagian materi pembelajaran yang sama. Kemudian setiap anggota merencanakan bagaimana mengajarkan subtopik yang menjadi bagian anggota grupnya semula atau grup asal. Nah, ilustrasi yang tertera di dalam slide tersebut sekarang bisa dipahami ya, kenapa jigsaw atau gergaji, karena alurnya terlihat seperti gerigi seperti itu. Lalu berkumpullah setiap grup terdiri dari 4 siswa yang khusus membaca dan membahas tentang satu subbahasan. Di sini grup ahli 1, di sini bisa dilihat di slide, membaca dan membahas khusus hukum baca izhar. Grup ahli 2 khusus membaca dan membahas hukum iklab serta huruf-hurufnya. Grup ahli 3 khusus membaca dan membahas bacaan ikhfa, hukum baca ikhfa serta huruf-hurufnya beserta contohnya dalam Al-Quran. Ya, semua dalam Al-Quran contohnya. Di kelompok ini, para siswa telah memiliki sumber bacaan, boleh saling berbagi, memperkaya, agar subbahasan tadi semakin tajam pembahasannya. Baik, masing-masing grup ini grup ahli, mendalami materinya masing-masing, kemudian saling berdiskusi dan memperkuat berbagai sumber. Mohon maaf saat pengambilan gambar ini lokasinya memang agak sempit, jadi memang kita ini belajar di rumah guru. Nah, jadi hanya seperti inilah luas untuk tempat duduknya, tetapi sebetulnya untuk formasi kelompok pada jigsaw learning ini adalah bebas. Jadi boleh bagaimanapun, yang penting grupnya itu ditentukan keragamannya oleh guru, dibantu keragamannya oleh guru. Baik, pada tahap kelima, masuklah kita pada pembahasan setelah para anggota grup ahli ini selesai berdiskusi, maka kembali lagi ke grup asal dan mengajarkan
kepada teman segrupnya pengetahuan apa yang telah mereka dapatkan saat pertemuan di grup ahli tadi. Tadi kan pada tahap yang kedua tadi, yang mereka di grup asal, mereka itu kan mendiskusikan ya. Nah, ini ditambah lagi, dikaya lagi, apa sih yang didapat lagi tadi dari grup ahli gitu, apa hal-hal baru gitu. Lalu yang tahap ke-6, selanjutnya dilakukan presentasi masing-masing grup atau dilakukan pengundian salah satu untuk menyajikan hasil diskusi grup yang telah dilakukan agar guru dapat menyamakan persepsi pada materi pembelajaran yang telah didiskusikan. Jadi ini diskusi lagi kan tadi, lalu menyiapkan presentasi. Adalah wujud tajib yang apabila dan tajib bertemu dengan grup. Nah, pada saat ini hasil diskusi grup yang telah dilakukan diajukan pada guru agar guru dapat menyamakan persepsi pada materi pembelajaran yang telah didiskusikan. Jadi mereka berdiskusi, menyampaikan presentasinya terhadap apa yang mereka dapat, lalu guru mengulangi lagi persepsinya agar menyamakan persepsi dengan sub pokok bahasa. Nah, pada saat ini juga hasil diskusi grup juga dipresentasikan sambil guru menyamakan persepsi. Ini karena lingkungannya sempit ya, itu di rumah bukan di kelas, tapi dimanapun kita belajar pastikan kita juga memperhatikan kesemangatan kita, memperhatikan bahasan yang akan kita bahas agar tersampaikan juga ilmunya. Baik, tahap 7 yaitu evaluasi adalah tahap terakhir. Guru memberikan evaluasi untuk siswa secara individual. Evaluasi boleh bervariasi pelaksanaannya, boleh dengan mengerjakan ujian tertulis, boleh dengan pengisian Google Form, boleh dengan presentasi langsung, ataupun dengan cara lainnya. Bebas. Hasil dari evaluasi ini akan menentukan tingkat pemahaman siswa akan materi yang diberikan oleh guru. Oke, baiklah, selesai sudah metode Jigsaw Learning ini. Semoga paparan ini bermanfaat ya, Sobat Guru. Sampai bertemu lagi di metode-metode pembelajaran yang lainnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.